gue ada pertanyaan sebagai newbie lah, orang baru. Newbie, oke. Kenapa kalau orang yang mualaf kayak gue nih ya, itu dipuji-puji sama umat-umat teman-teman lain ya? Kayak alhamdulillah. Ya. Menarik. Terima kasih ada saudara baru gitu. Ya, ini lu salah jawab, dia nyinyir lu nih. Gue juga punya pendapat kenapa. Tapi ini Benar loh. Iya nih. Tapi kenapa ketika yang murtad malah dihina-hina, Iya. malah dihakimi? Coba, Gua kenapa? Jujur Jawab. bingung. Gue jujur bingung. Jawab Kenapa lu. itu? Aku juga Coba sepakat jawab, soalnya jawab. kenapa? Kenapa Anda begini? Coba kok kenapa kok? Ya jadi Nggak gini, tahu, aku juga aku punya keresahan yang sama. Aku pikir sih kalau yang pertama orang udah biasa ya. Orang mendapatkan apapun kan pasti akan dikasih selamat ya. Selamat ya lahir anak baru. Selamat ya udah lulus. Selamat ya udah masuk Islam. Wah makasih wah keren banget. Semoga istiqomah ya kayak gitu-gitu pasti kan ya. Semoga jadi baik ya dan segala macam. Nah, kalau terhadap orang yang murtad seperti apa? Jadi gini, ini berlaku terhadap semua orang yang dalam tanda kutip yang berbuat buruk sih. Jadi gini, kalau ada orang yang berbuat buruk atau berbuat salah, respon kita bisa jadi dua. Ada respon mudah, ada respon susah. Respon mudah itu menghina. Ya. Menghina, ngamuk itu respon mudah. Contoh ya, nanti pas antum berkeluarga nih sama calon antum ya, pas antum berkeluarga, nanti dia pasti melakukan kesalahan. Karena kita juga pasti melakukan kesalahan kan ya. Ya. Pas dia melakukan kesalahan, yang paling mudah kita lakukan, Ngomelin. respon yang paling mudah adalah Marah-marah, ngomel. marah-marah ya. Makanya, udah gue bilang juga lu, gini aja nggak ngerti. Keluarlah yang lain-lain. Akhirnya Respon mudah. Iya, respon mudah. Tapi ada respon yang susah. Respon yang susah adalah bagaimana caranya ini nggak terulang besoknya. Oh. Dan Tahu mencoba maksudnya? mengerti kenapa ini terjadi misal. Betul. Nah itu respon yang susah karena menyalahkan itu semua orang bisa. Bisa. Oke. Tapi membimbing nggak semua orang bisa. Nice. Contoh, ada yang nanya sama aku bro, gimana Ustadz kan dari bukan Muslim, jadi Muslim. Gimana nanti kalau anaknya tiba-tiba milih agama yang lain? Aku bilang hal yang paling buruk yang bisa aku lakukan adalah marahin dia, ngamukin dia, ngusir dia. Karena itu kan menghilangkan koneksiku kepada dia. Iya. Dan orang-orang akan bilang, bener kan? Islam tuh kayak gini, harusnya itu nggak boleh. Oke. Kita boleh benci aktivitas murtadnya, tapi kita nggak boleh benci orangnya. Oke. Nah, Dan maka itu sulit itu. sulit. Iya. Dan aktivitas kita terhadap respon kita terhadap itu harusnya tadi kita nanya kepada dia, ada problem apa? Oke. Karena kalau yang dipakai standarnya masih akal kayak lu tadi, lu masuk Islam itu karena default loh, karena fitrah manusia namanya akal. Nah selama akal itu masih jalan, insya Allah kita bisa jelasin. Menarik. Gitu. menarik. Berarti soalnya kalau gue sekarang lihat ada orang murtad gitu ya, misalkan di medsos apa, Ya. kan gue nggak kenal ya. Betul. Gue tuh, maksudnya kenal pun gue nggak bakal ngomong apa-apa gitu. Apalagi ngina, gue sih logis aja nggak ngapain. Justru gue pikir ke diri gue, Ya. gila ya gue kayak berarti kita tuh kurang effort gitu dakwahnya atau apa sampai ada orang murtad gitu. Dia melihat itu bukan ke orang loh, Ya. ke diri gue gitu. Sepakat, sepakat. Yang lebih parah sekarang gini, nanti lo akan ngalamin. Kan